Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala kama yaliqu bi jalalihi wa 'azimi sultanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulika wa nabiyyika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bisunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, berbarui syukur kita di siang yang dimana Allah telah muliakan kita sebagai muslim, sebagai mukmin yang dipanggil menuju saf-saf salat di masjid, tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita berhusnuzan setinggi-tingginya kepada Allah. Allah sibukkan kita dalam sebab-sebab diberikannya kita rahmat, sebab-sebab amalan yang masukkan kita ke surganya. Kita berharap rahmat dan fadilah yang Allah berikan kepada kita ini terus meningkat hendaknya, berbuah kepada amal yang lebih ikhlas lagi, berbuah kepada ridwanullah, keridaan Allah, dan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah di siang ini juga, semoga saudara kita yang mungkin masih dalam keadaan lalai, belum terfikir olehnya untuk ke masjid melaksanakan salat, bahkan pun tidak, kita berdoa pada Allah agar hidayah bercurah-curah turun kepada negeri kita, pada kota kita ini, kota Padang tercinta Sumatera Barat secara umum. Selawat dan salam bermohon pada Allah disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjasa besar bagi kehidupan kita, baik secara pribadi maupun ummah, bahkan peradaban manusia. Semoga salawat ini memotivasi kita terus untuk melaksanakan ajaran beliau, menerapkan akhlak beliau, dan terutama melanjutkan estafet perjuangan beliau. Juga kepada kerabatnya, sahabatnya, ahlul baitnya, dan para pewarisnya, para alim ulama. Semoga kita berada di bendera yang sama nanti di hari kiamat dan berjumpa, berjabat tangan, bertatap muka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah salat zuhur rahimakumullah, marilah kita perbarui niat iktikaf. Kita perbarui niat kita untuk di masjid ini agak lama dalam rangka tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Apalagi kita sedang berada di bulan dan momentum yang istimewa, yaitu di bulan Sya'ban. Yang mana bulan Sya'ban ini salah satu bulan yang banyak manusia lalai, kata Nabi SAW. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minas syuhuri tasumu fi syahri Sya'ban." Aku tidak pernah melihat engkau banyak sekali puasa sunnah dibandingkan puasa sunnah di bulan-bulan yang lain selain daripada bulan Sya'ban ini, ya Rasulullah. Ada apa dengan bulan Sya'ban? Maka Nabi menjawab, qala huwa syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajab wa Sya'ban, atau kama qala. Bulan Sya'ban adalah bulan banyak orang melalaikannya. Melalaikan dari apa? Berarti ada poin yang kita tidak dapatkan di bulan-bulan ini sehingga tergolong kepada orang yang lalai. Apa istimewanya bulan Sya'ban itu? Yang pertama, bulan Sya'ban adalah bulan yang Allah turunkan di dalamnya surat Al-Ahzab ayat 56, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, Allah memulai dengan dirinya dalam amalan ini, apa itu? Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Allah, innallaha wa malaikatahu, sungguhnya Allah dan para malaikatnya yang mulia, yusalluna 'alan nabi, bersalawat ke atas Nabi itu.
An-Nabiyyu, Nabi itu maksudnya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli tafsir. An-Nabiyyu yaitu Nabi kita, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah memulai dengan dirinya, innallaha wa malaikatahu, diikuti oleh malaikatnya, para malaikat yang mulia yang disebut dalam Quran kiram. Mereka makhluk yang mulia, terbuat dari zat murni cahaya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka senantiasa taat kepada Allah, tidak pernah sedikit pun berpaling zikirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makhluk-makhluk mulia yang menghuni alam malakut, semuanya bersalawat ke atas Nabi itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah memulai dengan dirinya dan para malaikat, barulah Allah memerintahkan kepada kita, wahai orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab-kitabnya, beriman pada hari akhirnya, beriman pada rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kamu sekalian kepadanya, ke atasnya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ucapkanlah salam. Para ahli tafsir mengungkapkan salawatnya Allah, salawatnya malaikat, dan salawatnya orang beriman. Ada 3 macam salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya Allah bentuk ta'zim, takrim, kemuliaan dari Allah kepada nabinya. Salawatnya para malaikat bentuk ta'zim, pengagungan malaikat kepada sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan salawatnya kita semuanya bentuk ta'zim, bentuk doa maghfirah kepada beliau, bentuk juga dalam bentuk salam kita kepada beliau, menyalurkan rasa rindu kita kepada beliau, sekaligus juga wasilah mendapatkan ampunan Allah. Jadi salawat orang beriman kepada Nabi memiliki banyak fungsi. Bisa sebab kita menyalurkan rasa rindu kita pada Nabi, bisa sebagai tanda penghormatan, dan benefit keuntungannya juga kembali kepada yang bersalawat. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu biha ashran. Siapa yang bersalawat ke atasku 1 kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Salawat Allah kepada hamba maknanya adalah maghfirah. Allah berikan ampunan 10 kali. Terutama di hari Jumat, di mana Nabi mengatakan inna salataka tu'radu alayya. Sungguhnya di hari Jumat salawatmu disampaikan, dilaporkan kepada aku. Dan ayat yang kita baca tadi atau perintah salawat tadi itu turun kapan? Turun ketika bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan dari perintah Allah ini sesuai dengan kaidah usul fiqh mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya suatu perintah dalam nas teks Al-Quran dan Sunnah hukumnya ialah wajib. Oleh karena itu bertambah kewajibannya apabila kita melaksanakan solat, duduk tahiyat, membaca salawat ke atas Nabi. Bertambah kewajibannya apabila kita mendengar nama Nabi kita Muhammad SAW diserukan, jangan diam. Mohon maaf, iklim kita di daerah Padang, Sumatera Barat agak berbeda di Pulau Jawa dan di Timur Tengah negara Arab. Apabila disebutkan nama Nabi di luar sana, orang itu antusias bersalawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Namun di kita kadang-kadang sering kita diam saja apabila nama mulia itu disebut. Dan dari ayat ini juga kita belajar ada semacam pendalilan bahwasanya salawat ke atas Nabi berbeda salam kita kepada selain Nabi Muhammad SAW yang hanya dicukupkan dengan kalimat alaihi salam apabila menyebut nama Nabi Yusuf, Nabi Harun, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Adam atau nama-nama malaikat. Namun khusus buat Nabi Muhammad SAW